Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhdi M. Syahrun, PhD. Perkenalkan, saya Fajar Harnanto, Pak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir terkait dengan mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis untuk semester 2 di Prodi Manajemen Pasca Sarjana UHAMKA. Untuk judul yang akan saya angkat dalam gagasan penelitian kali ini adalah implikasi dan tantangan penerapan kebijakan wajib sertifikasi halal dalam pengaturan pelaku industri dan UMKM. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka ini perkenalkan, ini adalah wajah saya, Fajar Harnanto dengan NIM 22090270039. Saya sudah 100% halal karena sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Baik, untuk overview sebelum kita masuk ke dalam presentasi utama terkait wajib sertifikasi halal, maka akan mengundang pertanyaan, memang halal itu wajib? Untuk itu saya akan mempertayangkan video berikut untuk membantu kita dalam memahami presentasi ataupun materi gagasan penelitian kali ini. Baik, kita simak tayangan berikut. Bang, bubur 1. Biasanya 2, kok 1? Kalau 2 jadi bubur dong. Bisa kaleng kerupuk. Ini Mas buburnya. Ya. Pakai sate kan Mas? Gak usah. Tapi ini buburnya udah sertifikasi halal belum? Mas, jangan sekate-kate ya. Ini berasnya dari hasil panen sawah sendiri. Semua bahannya kita udah tahu asalnya. Jangan marah dulu Bang, karena nanti mulai Oktober 2024 semua makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan harus sudah bersertifikasi halal. Oh, emang kalau belum ada sertifikasi halalnya kenapa? Ya bisa kena sanksi Bang, makanya buruan daftar sertifikasi halal. Caranya gampang dan cepet, tinggal buka aplikasi Pusaka atau masuk ke website ptsp.halal.go.id. Oh gitu Mas, kirain saya KUA doang yang bisa bikin halal. Bisa centong bubur. Ya, yang habis dipakai dicelupin air. Sambelnya mana Mas? Nih Mas. Iya. Saya daftar sertifikasi halal dulu ya. Ya. Baik, jadi itu mengapa saya tergerak untuk mengambil tema tersebut, karena memang pada 2024 akan terdapat kebijakan wajib sertifikasi halal, di mana ketika ada produk ataupun penyedia produk jasa ataupun barang yang tidak menggunakan atau tidak menyertifikasikan barangnya ataupun jasanya dengan sertifikasi halal, maka itu akan terkena sanksi. Itu diatur dalam dasar kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4. Undang-undang ini memang sudah cukup lama, sudah sekitar 9 tahunan ya, tapi memang pada saat ini sudah kembali digerakkan dalam kebijakan publik yang lebih up to date. Selanjutnya, baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Tadi sudah disebutkan bahwa memang sudah terdapat undang-undang yang cukup lama, yaitu Undang-Undang 33 tahun 2014 di pasal 4 menyebut bahwa produk yang masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebetulnya wajib bersertifikat halal, dan itu diperkuat lagi oleh undang-undang yang terbaru, yaitu
Undang-Undang Nomor 11 di tahun 2020 di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana menyebutkan pasal yang diubah menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal, ya. Jadi bisa dikatakan semua produk yang beredar harus bersertifikat halal, dan itu ada di bawah mandatori Kementerian Agama atau dimandatkan kepada Kementerian Agama. Oleh sebab itu, prediksi penulis permintaan produk halal maka akan semakin meningkat. Diperkuat lagi, ada program-program dari Kementerian Agama yang memang dipersiapkan untuk menunjang ataupun mewujudkan atau untuk menjamin semua barang dan produk jasa yang beredar di Indonesia itu bersertifikasi halal. Oleh sebab itu, masalah yang mungkin timbul adalah dalam konteks kebijakan publik, informasi terkait kepengurusan status halal ini mungkin akan jadi permasalahan yang timbul, kemudian simpang siur persyaratan hingga hitungan kos yang ditimbulkan atas pengurusan sertifikasi tersebut. Itu akan penulis bahas dalam penelitian kali ini. Kemudian dalam gagasan penelitian ini juga akan mengurai beberapa aspek terkait penerapan dan efektivitas target wajib sertifikasi halal di tahun 2024, serta meneliti hambatan apa saja yang mungkin terjadi di lapangan ketika program ini atau atau kebijakan publik ini dijalankan, gitu ya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dalam implikasi dan tantangan mewujudkan wajib halal di beberapa tahun mendatang, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut, yaitu kejelasan regulasi dan sistem sertifikasi. Nah, ini tadi sudah penulis jelaskan bahwa pelaku industri dan UMKM saat ini dihadapkan pada ketidakjelasan, keberagaman informasi atas regulasi yang mewajibkan atas produk mereka disertifikasi halal. Itu sebetulnya akan seperti apa? Apakah nanti wajib betul-betul akan disanksi atau seperti apa? Jadi ini adalah identifikasi masalah yang pertama, yaitu penjelasan atau kejelasan regulasi dan sistem sertifikasinya. Lalu yang kemudian tantangan biaya implementasi kebijakan halal. Kalau memang betul-betul wajib, maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah biaya yang dihasilkan itu atau saat mengurus sertifikasi halal itu akan besar, gitu ya. Jadi ini salah satu juga permasalahan yang mungkin timbul saat kebijakan publik ini berlangsung. Lalu adanya keterbatasan kesadaran konsumen tentang kebijakan halal. Nah, ini adalah masalah yang sifatnya moderat, ya. Jadi ketika konsumen produk terutama di Indonesia ini masih minim kesadarannya terkait status halal atau atau tentang predikasi halal, maka ini akan menjadi masalah tersendiri dalam mewujudkan wajib sertifikasi halal di tahun 2024. Lalu identifikasi masalah selanjutnya adalah integrasi kebijakan yang lebih luas. Jadi memang tadi masih diatur dalam beberapa undang-undang dan turunan-turunannya memang sudah ada di dalam sampai dengan peraturan menteri, yaitu peraturan Menteri Agama. Dan ini menurut penulis adalah hal yang perlu disinkronisasi dan perlu didetailkan agar mudah untuk didiseminasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Dalam hal ini yang penulis pilih adalah pelaku industri, mewakili skala, ya, industri dan UMKM. Selanjutnya, pembatasan masalah. Untuk membatasi apa saja yang termasuk dalam implikasi dan tantangan terkait pemberlakuan wajib halal, penulis merumuskan hal berikut. Jadi ada variabel bebas, moderat, dan terikat. Yang variabel bebas, regulasi yang memadai dan penerapannya.
Berikut kejelasan teknis, biaya, dan sebagainya. Itu penulis masukkan ke dalam variabel bebas. Kemudian variabel bebas selanjutnya atau X2, sosialisasi kebijakan oleh pemerintah dan pihak terkait kepada pelaku industri dan UMKM. Mengapa penulis mengambil diksi pelaku industri dan UMKM? Karena ini akan mewakili skala. Industri maksudnya adalah produsen skala besar atau menengah, dan UMKM itu mewakili skala kecil. Kemudian variabel moderatnya adalah kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk yang sudah tersertifikasi halal. Lalu yang akan dipengaruhi atau variabel terikatnya adalah ketercapaian pelaksanaan kebijakan wajib halal tahun 2024, terutama untuk pelaku industri dan UMKM. Jadi maksudnya adalah variabel terikat ini akan berkaitan langsung dengan public policy atau kebijakan publik yang akan mengatur terkait wajib halal di mulai tahun 2024. Itu beserta nanti konsekuensi jika produsen ataupun penyedia barang dan jasa yang beredar di masyarakat tidak mematuhi kebijakan atau public policy tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang penulis identifikasi di sini adalah apa dampak regulasi kebijakan terhadap kepatuhan sertifikasi halal oleh pelaku industri dan UMKM. Kemudian apa saja yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebijakan wajib sertifikasi halal tahun 2024 terutama untuk pelaku industri dan UMKM. Lalu apa hasil dan dampak atas sosialisasi yang sudah dilakukan untuk mempercepat dan mencapai target wajib sertifikasi halal tahun 2024 untuk pelaku industri dan UMKM. Kemudian, apa saja hambatan yang terjadi di lapangan dalam hal pencanangan kebijakan wajib sertifikasi halal tahun 2024. Kegunaan penelitian. Penelitian ini secara umum adalah untuk pengembangan ilmu, terutama pemberian wawasan terhadap kebijakan publik yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan ditujukan untuk institusi terkait dan pengembangan diri penulis pribadi tentunya. Lalu, kita masuk ke landasan teori. Memang di bagian ini penulis belum banyak punya referensi, tapi akan coba penulis sampaikan secara umum. Teori utama yang terpikir oleh penulis adalah teori siklus kebijakan atau policy cycle theory. Teori ini merujuk pada tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik untuk perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan. Jadi mungkin teori ini akan membahas konteks kebijakan halal, ya, teori siklus kebijakan yang akan membantu untuk memahami bagaimana sih konsep halal itu dikembangkan, dijalankan, dan dievaluasi oleh pemerintah. Kemudian teori pendukung yang terfikirkan oleh penulis adalah teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini menyatakan bahwa individu dan organisasi bertindak berdasarkan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan. Dalam konteks kebijakan publik dan konsepsi halal, teori pilihan rasional ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana produsen dan konsumen membuat keputusan terkait penggunaan atau pembelian produk halal. Pemahaman tentang keuntungan ekonomi dan kepatuhan terhadap regulasi akan mempengaruhi pilihan dari mereka. Dalam hal ini adalah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah teori ekonomi Islam, ya. Tentunya bicara halal maka akan bicara tentang konsepsi keislaman. Teori ini akan berfokus tidak hanya terhadap aspek apa itu halal, bagaimana penentuan halal atau tidak, tapi
akan berfokus pada aspek ekonomis dalam perspektif. Dalam hal ini ada konsepsi halal. Jadi teori yang terkait dengan ekonomi Islam ini akan melihat ataupun akan membahas tentang konteks kebijakan publik yang digunakan untuk menginformasikan pengaturan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Kerangka berpikir dengan pola analisis jalur. X1-nya regulasi yang memadai. X2-nya sosialisasi kebijakan yang komprehensif. Dan X3-nya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk yang sudah tersertifikasi halal. Jadi ada 3 poin yang penting untuk menuju sasaran, yaitu variabel terikat, efektivitas pencanangan kebijakan publik, wajib sertifikasi halal. Jadi menurut penulis ada 3 hal, yaitu regulasi, sosialisasi, dan juga kesadaran masyarakat. Itu yang akan mempengaruhi variabel terikat terkait efektivitas pencanangan kebijakan publik wajib sertifikasi halal. Hipotesis. Pengaruh langsung X1 terhadap X3 dengan regulasi yang lengkap dan detail, maka akan turut memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap kesadaran menggunakan produk bersertifikasi halal. Apalagi jika dalam regulasi mengatur ketat terkait sanksi yang berlaku. Kemudian X2 terhadap X3 dengan sosialisasi yang komprehensif, maka akan menguatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk bersertifikasi halal. X1 terhadap Y dengan regulasi pendukung yang rinci dan jelas, maka wajib sertifikasi halal akan tercapai. X2 terhadap Y dengan sosialisasi yang komprehensif dan masif, maka wajib sertifikasi halal akan tercapai. X3 terhadap Y, adanya masyarakat yang sudah teredukasi dan sadar akan predikasi halal atas produk yang digunakan, maka pelaku industri dan UMKM akan berlomba untuk segera menyertifikasikan produknya. Itu pengaruh yang langsung. Kemudian pengaruh tidak langsungnya X1 terhadap Y melalui X3. Kebijakan yang baik, detil, dan ditegakkan dengan berintegritas maka akan memengaruhi pola pikir masyarakat atas kesadaran diri menggunakan produk tersertifikasi halal, dan pihak produsen dalam hal ini industri dan UMKM akan ikut patuh dan berlomba untuk mendaftarkan produknya mengikuti sertifikasi halal. X2 terhadap Y melalui X3, sosialisasi yang komprehensif akan membuat masyarakat semakin aware atas produk yang mereka gunakan, halal atau belum. Produsen yang belum bersertifikasi halal maka produknya akan ditinggalkan. Oleh sebab itu, mereka pasti akan berlomba mengikuti sertifikasi halal dan target wajib bersertifikasi halal akan cepat terwujud. Lalu, tujuan penelitian. Di sini penulis urai menjadi 4. Menjawab dampak regulasi kebijakan terhadap kepatuhan sertifikasi halal oleh pelaku industri dan UMKM. Menjawab apa saja yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebijakan wajib sertifikasi halal tahun 2024, terutama untuk pelaku industri dan UMKM. 3. Menjawab hasil dan dampak atas sosialisasi yang sudah dilakukan untuk mempercepat dan mencapai target wajib sertifikasi halal tahun 2024 untuk pelaku industri dan UMKM. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi real hambatan yang terjadi di lapangan dalam hal pencanangan kewajiban wajib sertifikasi halal tahun 2024. Ya, mengapa framing waktunya penulis ambil di 2024? Karena seperti yang dijelaskan di awal bahwa aturan atau public policy-nya memang turunan dari undang-undang itu adalah peraturan Menteri Agama yang menargetkan di tahun 2024 itu sudah mulai ditegakkan sanksi apabila ada produk, barang, dan jasa yang beredar di tengah masyarakat itu belum tersertifikasi halal. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan berfokus pada kementerian atau lembaga yang memang membidangi terkait teknis
dan bertanggung jawab langsung atas mandatori, aturan atau kebijakan publik terkait wajib sertifikasi halal di Indonesia. Lembaga dimaksud adalah Kementerian Agama. Jadi kemungkinan besar penulis atau pasti penulis akan melakukan penelitian, banyak menghabiskan waktu penelitian di Kementerian Agama, karena kementerian ini adalah kementerian yang diberikan mandat untuk mengurus hulu sampai hilir terkait penyertifikasian produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Lalu, waktu penelitian dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut. Penyusunan proposal penelitian 1 minggu, ini masih tahap kira-kira ya, Bapak dosen. Kemudian pengumpulan data sekunder 3 minggu, ini akan terkait pencarian informan, kemudian informasi-informasi pinggir ya, untuk nanti akan selanjutnya bisa dibawa ke pengembangan instrumen penelitian. Nah, pengembangan instrumen penelitian itu akan dijadwalkan selama 2 minggu, kemudian uji coba instrumen penelitian 1 minggu, pengumpulan data primer 1 bulan. Ini data primer ini akan diambil dari pengembangan data-data sekunder. Kemudian pengolahan dan analisis data 2 bulan, penyusunan laporan penelitian 1 bulan, dan presentasi hasil penelitian kira-kira nanti akan berjalan di 1 minggu. Lalu metode penelitian, metode pengambilan dan penggalian data dengan metode wawancara dan pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi memang mengapa penulis tambahkan deskriptif, karena memang berkutat dengan deskripsi-deskripsi yang berbasis kajian data yang diambil atas wawancara, kemudian observasi maupun nanti FGD, dengan tujuannya nanti teori-teori pustaka gitu ya. Kemudian jenis data primernya adalah kuesioner, hasil wawancara. Kemudian data sekunder berasal dari rujukan teks atau pustaka. Lalu jenis penelitian ini deskriptif dan eksplanasi. Jadi setelah dideskripsikan maka akan dijelaskan. Lalu satuan analisis, individu atau responden penyedia produk dalam skala industri atau UMKM. Satuan analisis ini individu yang akan lebih banyak diwawancarai adalah individu atau responden penyedia produk atau produsen dalam skala industri atau UMKM. Lalu teknik analisis naratif dan deskriptif. Lalu prosedur penelitian, pengumpulan data primer melalui kuesioner, analisis data menggunakan referensi pustaka secara deskriptif. Kemudian penyusunan laporan penelitian dengan rekomendasi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta sampling wawancara nantinya juga akan diambil dari pelaku industri dan UMKM. Ini untuk menjawab atau untuk mengaitkan keterkaitan antara kebijakan dengan masyarakat yang diatur oleh kebijakan itu sendiri. Lalu cara pengambilan datanya, pengambilan data atau keterangan akan menggunakan teknik wawancara langsung dengan kuesioner wawancara yang telah disepakati. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data akan bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan focus group discussion. Rencana analisis data. Analisis deskriptif data akan disajikan dalam bentuk paparan, deskripsi, dan eksplanasi. Persyaratan himpunan data akan divalidasi sesuai dengan kajian pustaka dan koherensi dengan tujuan penelitian. Jadi, segala bentuk data yang tersaji, hasil wawancara, hasil observasi, atau hasil FGD, maka akan disandingkan dengan kajian pustaka atau teoretis yang sudah disepakati atau sudah divalidasi oleh dosen pembimbing. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan analisis pustaka dengan teori yang dibutuhkan. Interpretasi hasil analisis data diinterpretasikan untuk menyimpulkan pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel penelitian serta memberikan implikasi, dan terakhir adalah menimbulkan rekomendasi.
Baik, jadi seperti itu Bapak dosen, Bapak Muhdi yang terhormat. Mudah-mudahan hasil presentasi ini berkenan, dan memang kami sadari, penulis sadari masih banyak kekurangan dan juga ketidakpahaman atas teori ataupun hal-hal terkait teknis yang dipaparkan tadi, tapi penulis harapkan bisa dimaklumi oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.